Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Priscilia Abdurrahman. Saya dari kelas 5C jurusan Manajemen Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester dengan mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Arwil Dayanto, SPD MPD. Baiklah, langsung saja pada pertanyaan 1, yaitu jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan, sumber rujukan 10 tahun terakhir, dan disintesiskan menurut Anda. Jawabannya yang pertama, menurut Hasbullah 2015 adalah kebijakan pendidikan adalah terjemahan dari kata polis dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya bertuju kepada tindakan produk. Kata kebijakan jika disandingkan dengan pendidikan, maka merupakan hasil terjemahan dari kata educational policy yang berasal dari dua kata, sehingga Hasbullah 2015 mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jika dilihat lagi, maka kebijakan pendidikan ini adalah hasil produk dari orang atau satuan yang terpilih, produk dari beberapa masukan dari semua pihak demi perbaikan mutu pendidikan. Kebijakan pendidikan menurut saya adalah suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah untuk persoalan dalam dunia pendidikan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa pertimbangannya mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan, apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan administrasi atau manajemen pendidikan di dunia kerja. Menurut saya karena merupakan suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, utamanya administrasi pendidikan, untuk memahami studi mengenai kebijakan pendidikan atau educational policy. Kepentingan ini erat kaitannya dengan peran yang diharapkan sebagai perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas apabila administrasi pendidikan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Akan tetapi, lebih dari sekedar itu, administrasi pendidikan diharapkan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah selama ini. Next, yang nomor 3, jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan pendidikan, implementasinya, dan kebijakan yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai nasional, regional, maupun lokal. Ulasan jawabannya disertai dengan contoh kebijakan pendidikan yang kini menjadi perhatian publik. Jawaban, proses formulasi kebijakan melalui 4 tahapan, yakni yang pertama problem identification, yang kedua agenda setting, yang ketiga policy problem formulation, yang ketiga policy design. Proses implementasi kebijakan pendidikan merupakan sesuatu yang penting atau urgen, bahkan dipandang jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan pendidikan, karena implementasi menjadi jembatan penghubung perumusan kebijakan dengan hasil outcome kebijakan yang diharapkan. Salah satu contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik, kebijakan Kemendikbud di masa pandemi. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya nomor 4, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan salah satu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara
maju di dunia? Jawabannya, kebijakan pendidikan di Indonesia, kebijakan Merdeka Belajar. Pada tanggal 11 Desember 2019, kebijakan Merdeka Belajar diluncurkan. Pokok-pokok kebijakan tentang UN dan RPP. Saya sangat mendukung kebijakan ini karena tampaknya bertujuan mengatasi masalah pendidikan di Indonesia sebelumnya. Dalam kebijakan ini, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan disurvei karakter. Kebijakan pendidikan di negara berkembang di kawasan Asia, Australia. Sistem pendidikan di Australia mewajibkan warga negaranya atau pemegang permanen residen untuk belajar selama 11 tahun, mulai dari 6 tahun sehingga 16 tahun, sehingga hampir 99% warga Australia melek huruf. Kebijakan pendidikan di negara maju di dunia. Jepang. Pendidikan di Jepang dapat dibedakan dari 2 periode, yaitu sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Sebelum perang, kebijakan pendidikan yang berlaku adalah salinan naskah kekaisaran tentang pendidikan atau Imperial Rescript on Education. Sudah perang mulai 3 November 1946, konstitusi baru Jepang menetapkan kebijakan pendidikannya atas dasar hak asasi manusia, jaminan kebebasan beragam, kebebasan akademik, dan hak bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang terakhir, nomor 5, jelaskan apa harapan Anda dan rekomendasi yang terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan masyarakat. Jawaban harapan saya terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya yaitu pemerintah terus bekerja untuk melakukan hal-hal terbaik. Kebijakan pendidikan amat penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan baik secara individual maupun sosial. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau publik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan perlu dicermati, mengingat dampaknya yang sangat luas bagi kehidupan manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Itulah hasil presentasi ujian akhir semester dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.